Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Ilahi Rabbi karena pada sampai saat ini kita masih diberikan bermacam-macam dan beribu-ribu nikmat yang kita sendiri ataupun setinggi tingkat keilmuan profesor itu tidak akan bisa menghitung nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan serta curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sekali. Alhamdulillah sahabat-sahabat, selamat bermalam minggu karena pada hari ini juga bertepatan dengan hari Sabtu dan itu juga biasanya selain dari jomblo-jomblo itu kan keluar bersama pasti itu ya paham lah gitu. Jadi saya ucapkan selaku moderator Farisa Jikri Maulana mengucapkan selamat malam menuju pagi hari ini ya, mungkin bisa seperti itu bisa. Alhamdulillah ya pada malam minggu yang insya Allah berkah ini karena ini podcast awal di Rayon itu di tahun 2022. Ya, yang kedepannya bakal mendapatkan keberkahan dan pengalaman-pengalaman serta manfaat-manfaat kedepannya gitu. Dan ini menjadi pembukaan untuk podcast Rayon Pelangi itu sendiri. Mempersingkat waktu sahabat-sahabat, langsung saja pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang begitu istimewa. Biasa aja. Iya, karena melihat dari CV-nya sendiri, ya mohon maaf belum dibacakan gitu. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dicapai oleh narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja saya sebutkan CV-nya. Nama Khairul Umam, tempat tanggal lahir Bekasi 23 Agustus 2000. Pendidikan SDN 01 Segara Makmur, MTS NU Putra 1 BPC, Manu Putra BPC, dan sekarang masih kuliah di IAIN Syekh Nurjati yang akan bertransformasi menjadi UISI. Ya, pengalaman organisasi yang pertama Ketua Rampak Genjring 2018 sampai 2019, Wakil Ketua Komisariat IPNU 2017 sampai 2018, Ketua Divisi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2021, Wakil Ketua Rayon 2020-2021, dan yang terakhir sekarang menjabat sebagai Ketua Rayon Pelangi Tarbiyah Komisariat IAIN Syekh Nurjati periode 2021-2022. Melihat dari CV-nya ini sangat benar-benar hebat ya. Biasa. Ada narasumber malam ini gitu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan malam hari ini, biasanya di Indonesia itu memiliki panggilan-panggilan khusus kepada ya teman-teman sekitar ataupun kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat. Nama lengkap sih Khairul Umam gitu. Namun akrab dipanggil dengan siapa nih? Ya dimasuk nih moderator ya. Banyak sih. Moderator banyak nih. Sahabat. Banyak nih sahabat. Saya tuh dari kecil dipanggil Ilung sih. Ilung. Iya. Tapi kadang saya suka asing dengan panggilan saya ketika dipanggil Umam. Padahal itu nama asli saya. Nama sendiri aja asing ya. Asing. Karena saya nggak biasa dipanggil Umam tuh. Apalagi Khairul. Khairul gitu nggak biasa saya. Jadi kayak kuping tuh risih. Aduh. Jadi saya biasa dipanggil Ilung. Dengan sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya gitu. Iya, berarti malam ini kita bisa memanggil Ilung gitu. Ya, jadi bisa. Sahabat Ilung. Bisa. Sahabat Ketum Ilung atau Tum Ilung ya, atau Kulung. Enaknya moderator aja bagaimana. Oke, berarti kita memanggilnya sahabat Ilung karena kalimah paba sahabat selamanya. Yoi. Langsung saja ya. Pada malam hari ini secara kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya sejarah. Entah sejarah Indonesia, sejarah apapun dalam kehidupan itu tidak akan pernah lepas. Terkhusus karena organisasi yang saya anut dan saya banggakan ini adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi begini, sahabat Ilung. Iya, gimana tuh? Pastinya kan dari awal didirikannya PMI itu memiliki historis yang bisa dibilang kelam, bisa dibilang hebat dan apapun sebagainya gitu. Nah, menurut sahabat Ilung sendiri, sejarah ke-PMI-an di Indonesia itu seperti apa? Boleh langsung berbicara saja tanpa berkata izin masuk ataupun siap. Karena forum kita santai. ngosan, ngobrol santuy. Yoi. Ngopai. Iya. Ngopi santuy. Yoi, cuma ada kopinya Pak. Iya. Aduh, gimana nih? Ya gimana ya?
terkait sejarah, mungkin ada juga pepatah mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, terkait sejarah berdirinya PMII ya mungkin. Ya ini sering lah. Mungkin sahabat-sahabat yang lain juga mendengar apa ketika di modul juga ada gitu di beberapa tulisan-tulisan dan lain sebagainya ya. Mungkin sahabat-sahabat sering mendengar seperti itu. Mungkin ketika saya mengulang terkait materi atau yang tadi sahabat Dikri menyampaikan sejarah berdirinya PMI ya, kalau menurut saya itu bisa dibaca lah. Karena menurut saya begini, terkait ke PMI-an saya sebenarnya pengen sedikit nostalgia terkait kehidupan saya di PMI gitu. Ya sahabat, karena pertama saya lahir di Rayon Pelangi Tarbiyah. Nah, mungkin lebih cocoknya ke sejarah Rayon Pelangi Tarbiyah aja gimana? Boleh. Karena ya itu adalah bagian dari PMI sendiri. Iya. Ya boleh. Ya sebenarnya gini, di Rayon Pelangi Tarbiyah itu, Rayon Pelangi Tarbiyah ini ya bisa dikatakan rayon paling lama lah di Cirebon khususnya. Masya Allah. Dengan jumlah sekarang kader Rayon Pelangi Tarbiyah itu berjumlah 807. Wow, itu pergerakan yang sangat bagus ya. Ya, Sampai makanya itu. kuantitas jumlah kader saja 807. Ya, makanya saya kaget. Kaget saya juga. Iya. Kalau bahasa sekarang kan terpesona kali. Waduh, udah kayak lagu ya. Terpesona. Nah, bisa itu. Ya jadi begini sahabat. Mungkin jadi Rayon Pelangi Tarbiyah ini kalau secara beberapa saya mendapatkan informasi dari ketua-ketua rayon sebelumnya dan saya juga ketua rayon ke-10 sebelum saya itu. Jadi begini, sejarah Rayon Pelangi Tarbiyah karena YIN pada saat itu cuma ada fakultas Tarbiyah dan di situ udah ada PMI-nya dan dianggap bahwasannya ya itu adalah Rayon Tarbiyah gitu. Nah, sedangkan kalau ada referensi yang dikatakan oleh ketua rayon kedua, ya bisa dibilang kedua, yaitu oleh sahabat Wildan Ibnu Walid. Nah, beliau mengatakan secara legalitas dan tertib administrasi itu Rayon Pelangi Tarbiyah dikatakan tertib dan administrasi itu pada tahun 2011 yang diketuai oleh Mbak Us. Siapa nama aslinya ya? Di model. Nah, itu diketuai oleh Mbak Us. Mbak Us ini beliau seorang perempuan pada saat itu yang mengetuai Rayon Pelangi Tarbiyah. Yaitu bisa dibilang ketua pertama dan banyak alumni-alumni yang mengatakan bisa dimulai dari Mbak Us saja untuk Rayon Pelangi Tarbiyah di dalam periode pertamanya. Karena itu mulai tertibnya administrasi di jabatan Mbak Us. Nah, Mbak Us, beliau asli orang Cirebon, tinggalnya di Asjab, di Asjab, Astana Japura, dan beliau salah seorang istri dari alumni juga dari Rayon Pelangi Tarbiyah yaitu Kang Ahmad Kailani, dan Mbak Us juga pengurus besar Kopri, beliau juga sebagai pengurus besar Kopri pada saat periodenya Mbak Septi kemarin. Jadi itu setelah Mbak Us selesai masa periodenya dilanjut oleh Awildan. Bisa dibilang AIW. Nah, Itu panggilan akrabnya dari rayon, AIW. Nah, AIW ini atau Awildan ini beliau menjabat dan beliau juga yang membentuk nama dan membuat lambang Rayon Pelangi Tarbiyah. Iya, jadi pada saat zamannya AIW ini itu nama Rayon Pelangi Tarbiyah ada dan lambang logonya juga ada zaman AIW. Dan terus setelah AIW baru ada Ayusuf. AIW juga dari Cirebon. Ada Ayusuf. Ayusuf ini juga dari Cirebon dan beliau ada lulusan pesantren juga. Track record beliau juga bagus pada saat masa jabatannya dan di mana Ayusuf juga setelah saya dari rayon dan beliau menjadi presiden mahasiswa di YIN Senurjati Cirebon ini. Jadi keren track recordnya tuh atau ya perjalanannya. Setelah itu baru ada Asubi. Asubi ini ya yang sering akrab dan ketemu dengan kita semua gitu. Bahkan ya Asubi ini beliau bisa dibilang ketua keempat. Setelah Ayusuf. Beliau adalah ketua keempat yang dimana Asubi juga beliau asli orang Cirebon juga dari Desa Kendal. Bukan Kendal Jawa Tengah. Iya. Tapi ini Kendal Cirebon. Oh. Iya. Dan beliau juga
ya seorang bisa dibilang apa ya, asik lah orangnya dalam berbaur. Ya mungkin sahabat-sahabat atau ya sahabat Dikri juga masih ketemu dengan Nasubi, ngobrol bareng segala macam. Alhamdulillahnya ketemu. Ya masih bisa. Karena memang benar dia yang dikatakan oleh sahabat Ilum. Beliau itu asik. Ya. Itu setelah Subi ada itu Afala. Dan beliau asli orang Cirebon juga. Afala sekarangnya jadi instruktur nasional atau di bidang Biro Kaderisasi Nasional, pengurus besar PMI Keren. sekarang. Dan Asubi juga tadi pengurus besar PMI. Tapi Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. dan Dan periode sekarang di zamannya Ketum AB ini. ternyata tembusan kader PMI yang di Rayon itu menembus ke nasional ya. Ya nasional semua alhamdulillah. Sekali. Nah terus setelah itu abis Afala ada Adayat. Adayat itu dari Majalengka dan beliau mempunyai karakteristik yang bisa dibilang cukup keras kalau menurut saya. Karena beliau ini apa ya? Beliau ini asik dan beliau juga memiliki jiwa apa ya? Ya saya sebenarnya takut kalau melihat Adayat tuh. Karena beliau ini ya karismanya ada gitu. Iya. Adayat. Nah terus setelah Adayat ada lagi itu Tumboim. Nah mungkin sahabat Dikri juga bisa ketemu dengan Tumboim. Bagaimana itu Tumboim, seperti apa yang sekarang jadi pengurus cabang PMI Cirebon. Beliau sebagai wakil bendahara. Nah itu Tumboim. Dan beliau juga seorang wirausahawan yang nama tokonya itu Pergerakan Store. Saking jiwa PMI-nya melekat. Iya. Jiwai dari PMI ya. Jadi sampai dia membuat toko itu jadi Pergerakan Store. Hebat dia tuh. Setelah itu baru ada dilanjut dengan periode selanjutnya itu oleh Tum Samsudin. Ini beliau juga seorang wirausahawan juga. Ya mungkin sahabat Dikri pernah mampir ke kedainya, namanya kedai revisi. Dan alhamdulillah ya, murah-murah sekali. Sangat mencukupi dompet mahasiswa. Ya. Dan Tum Samsudin juga beliau asli orang Brebes. Tumboim tadi orang Indramayu, Tum Samsudin dia orang Brebes. Setelah itu baru ada Tum Abu. Ya mungkin sahabat Dikri udah nggak asing lagi dan bertemu dengan setiap harinya. Karena saya juga pada zamannya Tum Abu saya sebagai wakil ketua pada saat itu. Alhamdulillah. Tapi innalillahi juga sih sebenarnya. Saya dipercaya dan saya belum terlalu paham tentang terkait kepemian pada saat itu. Ada saya diamanatin oleh Ketum Abu sebagai wakil ketua. Dan yang terakhir ya periode saya. Periode saat ini berarti. Periode saat ini saya diamanati oleh sahabat-sahabat dan dipercaya oleh sahabat-sahabat untuk memimpin. Saya menganalogikan Rayon Pelangi Tarbiyah ini sebagai kapal pesiar besar sih menurut saya. Kenapa itu? Karena banyak kita bisa menganalogikan sesuatu itu dengan berbagai macam hal. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah kenapa dari sahabat Ilung sendiri menganalogikan Rayon PMI ini seperti kapal pesiar? Begini sahabat, saya sering nonton TikTok. Ya. Masa bukan sering sih, masa saya pernah ngeliat ya sekilas di TikTok itu bahwasannya ada seorang apa ya bisa dibilang kru dalam kapal pesiar dan di situ beliau menjelaskan tentang berbagai macam yang terdapat di dalam kapal pesiar itu. Dan kenapa saya menganalogikan Rayon Pelangi Tarbiyah ini atau yang saya nahkoda ini adalah sebuah kapal pesiar besar karena di dalamnya kalau kata beliau itu, kalau kata si orang kru yang di dalam kapal pesiar itu, dia mengatakan kapal pesiar ini tidak berjalan ketika dinahkodai oleh satu orang saja gitu. Dan karena di dalam kapal pesiar itu terdapat hotel, catering dan berbagai macam yang di dalamnya gitu. Ada yang pengelolaan dalam sistematik perjalanan kapal, ada dalam pengelolaan bagaimana bisa membuat suatu di dalam kapal itu tidak jenuh atau bagaimana lah. Di situ ada tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Dan di sini kan harus memiliki bisa dibilang banyak orang yang untuk bisa menghidupkan kapal itu sehingga berjalan gitu. Dan kapal itu dia tidak bisa berjalan cepat. Kapal itu ya kalau ibarat motor itu kecepatan 20 km itu di dalam laut itu beliau ini berjalannya seperti itu. Karena kapal pesiar itu kecepatannya nggak terlalu tinggi karena dia mengangkut beban yang sangat banyak gitu. Ya mungkin sahabat Dikri tahu lah kapal pesiar itu seperti apa. Nah, beban yang dia angkut banyak, beban yang dia timpa ya atau yang dia bahasa Betawi panggul lah ya.
Iya, betul. Mungkin sahabat Dikri tahu lah Iya. gitu. Panggul itu apa? Karena saya juga terlahir dari Betawi juga. Iya. Nah, ya bahasa yang dia angkut itu nggak bisa berjalan dengan semestinya ketika kapal itu tidak terdapat kru-kru yang membantu di dalamnya. Dan seorang nakoda itu nggak bisa menjalankan kapal itu ketika tidak dibantu dengan yang lainnya. Dan bahkan ketika kapal itu hancur, dan maka kapal itu mempunyai kapal-kapal sekocinya gitu. Ya kalau saya beribaratkan seperti ini. Ketika kapal pesiar ini ingin berjalan, maka dibantu oleh kru-krunya gitu. Dan ketika rayon ini ingin berjalan dengan semestinya, maka dibantu oleh orang-orang yang di dalamnya, oleh kepengurusannya. Karena begini sahabat, bahwasannya dalam kepengurusan itu harus memiliki 3 komponen sebenarnya sahabat. Yang ya mungkin saya sudah sering jelaskan gitu. Yang pertama itu ya memiliki rasa tanggung jawab. Rasa memiliki dulu, memiliki rasa memiliki. Memiliki rasa memiliki. Rasa memiliki gitu. Iya. Rasa memiliki. Jadi, kenapa saya mengatakan rasa memiliki ini tuh baik di anggota maupun di kader. Bagaimana dia harus mempunyai rasa memiliki. Ketika dia sudah mempunyai rasa memiliki, maka apapun itu yang terjadi di dalam, maka dia akan bela gitu. Contoh besar begini. Sahabat Dikri punya HP nih. Iya. Terus saya ambil. Oh, tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa kan? Bagaimana HP ini tetap dijaga Iya. dan dimanfaatkan oleh sahabat Dikri kan? Nah, itu ketika itu ya, ketika anggota atau pengurus dia harus memiliki jiwa ya, atau dia harus mempunyai jiwa rasa memiliki itu. Ketika dia udah mempunyai jiwa rasa memiliki, maka dia akan terus menjaganya gitu. Yang kedua itu mempunyai rasa tanggung jawab. Kenapa rasa tanggung jawab? Ketika dia udah memiliki, pasti dia akan tanggung jawab. Contoh ya, sahabat Dikri menggunakan gadgetnya ini ya bagaimana dalam penggunaannya kan, dan tanggung jawab dalam menjaganya. Betul. Nah, sama aja perihal seperti itu. Ketika seorang pengurus dia udah memiliki udah mempunyai jiwa rasa memiliki, dan bagaimana dia tanggung jawab dalam kepemimpinan, dalam kepengurusannya gitu. Dan ketiga yaitu rasa solidaritas. Dan ini yang harus diterapkan oleh sahabat-sahabat semua, karena kita juga bisa dibilang ya sebutannya sahabat, bagaimana kita menjaga solidaritas antara sahabat dengan sahabat gitu. Tidak bisa dijatuhkan, bagaimana kita menjunjung tinggi sahabat kita dan sebagainya lah, hal-hal seperti itulah. Dan itu sahabat. Jadi apa ya, kalau menurut saya Rayon Pelangi Tarbiyah ini mencetak kader dan anggota itu yang cukup baik. Banyak sekarang begini. Dari tadi yang sudah saya report bahwa jumlah Rayon Pelangi Tarbiyah itu untuk anggota dari tahun 2018 itu yang kedata oleh kaderisasi sekarang, yang diketuai oleh sahabat Wildan, dan mungkin sahabat Dikri juga sebagai anggota kaderisasi. Ya, jadi yang terdata itu dari tahun 2018 dari angkatan Mapaba yang namanya angkatan Pandawa sampai dengan angkatan Eluts kemarin itu jumlahnya 807. Ini salah satu, ya ada yang mengatakan mau dibawa kemana? Iya. Mau dibawa kemana? Ya udah kayak sering- judul lagu kan, mau dibawa. Sering banget ditanya Iya. oleh ya banyak lah. Banyak kalangan yang mengatakan seperti itu. Tapi ya ini tidak jadi persoalan, bagaimana kita menjaga sinergitas dalam organisasi Iya. aja sahabat Dikri kalau menurut saya. Tapi lanjut ya kepada ya dari sejarah sedikit banyak penjelasan yang tadi dibawakan oleh sahabat Ilung, yang saya tandai itu bahwasannya sampai sekarang ataupun dari beberapa zaman sampai zaman ini tuh persepsi tentang bahwasannya wanita itu tidak patut atau tidak layak menjadi pemimpin. Tetapi melihat dari historis kepemimpinan di Rayon Pelangi Tarbiyah sendiri, yang pertama diketuai oleh Baus, dan dia adalah seorang perempuan. Nah, yang menariknya begini, pertanyaan saya adalah, menurut dari sudut pandang sahabat Ilung sendiri, sebenarnya kenapa orang-orang masih berpikiran bahwasannya perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin? Gimana ya? Ini menarik kalau menurut saya menarik. Karena begini sahabat, tadi saya juga sedikit karena di dalam PMII atau PMII mempunyai wadah yaitu Kopri. Dan di Koprinya itu Kopri adalah salah satu wadah yang menaungi
perempuan-perempuan yang ada di PMI. Dan saya sebenarnya kurang sepakat terkait pendapat tadi, misalnya wanita tidak harus jadi pemimpin segala macam, karena bahwasannya kalau menurut saya seorang pemimpin wanita itu ada dari zamannya ketika pada saat Ali bin Abi Thalib itu memimpin khalifah telah menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan, dan di situ pun Sayyidah Aisyah itu menjadi seorang pemimpin perang pada saat itu. Dan ini kalau menurut saya ya banyak lah, karena seorang perempuan itu tidak bisa kalau menurut saya pikiran-pikiran bias, pikiran-pikiran ya bahasanya bias gender atau bagaimana, dan juga ada namanya budaya patriarki dan sebagainya. Karena saya menjelaskan seperti ini kurang pas sebenarnya. Ada juga ketua Kopri kita kan, yaitu sahabat Putri. Ya, berarti nanti hanya sedikit banyaknya pendapat ya dari sahabat kamu sendiri. Jadi begini sahabat, jika melihat kehistorisan yang ada di Rayuan Pelangi Tarbiyah sendiri benar-benar cukup menarik gitu. Soalnya begini, dari zaman ketua pertama sampai yang sekarang diketuai oleh sahabat Ilung itu sendiri memiliki beberapa rintangan dan tantangan yang berbeda pula. Iya. Nah, menurut hemat sahabat Ilung sendiri, sebenarnya tantangan dan rintangan pada periode kali ini itu apa gitu? Ya mungkin bisa dijelaskan dengan singkat ataupun bagaimana nanti produk penjelasannya kita kembalikan saja kepada sahabat Ilung. Ya, menarik. Karena kalau menurut saya terkait rintangan dan atau hambatan untuk berjalannya kepengurusan sekarang ini, sebenarnya begini, banyak yang pernah dikatakan, banyak juga yang menyampaikan kesadaran. Karena bahwasannya ketika kita dalam bergerak tidak timbulkan dalam memiliki rasa kesadaran, maka tidak akan terjadinya suatu pergerakan gitu. Kalau sahabat Dikri bisa maknai ya, bahwasannya organisasi kita tuh organisasi pergerakan gitu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia gitu. Kita bergerak, bukan berdiam diri gitu kan, bukan ya meneng bae lah kalau bahasa Jawanya gitu. Tapi bagaimana kita bergerak. Nah, di sini sebenarnya hambatan begini. Kita udah 2 tahun kemarin menghadapi yang namanya pandemi. Gimana kita harus adaptasi dalam persoalan-persoalan itu. Dan sekarang kalau menurut saya perihal pandemi lagi sebagai alasan itu tidak bisa kalau menurut saya. Karena kenapa? Cukup dalam beradaptasi untuk sekarang. Karena ya sekarang ya bagaimana kita memasuki new normal, kalau bahasa pemerintahnya begitu kan, new normal untuk di era sekarang yang dimana kita harus dapat bergerak dan menimbulkan inovasi terbaru gitu. Nah itu sahabat, jadi sesuai misi saya gitu ya. Jadi saya sebenarnya gini, citra diri PMI atau citra diri sekarang itu kalau menurut saya sudah hilang. Itu kenapa itu? Karena begini, kenapa sudah hilang? Karena dalam saya mengikuti pendidikan formal ya, yang dilaksanakan di sana, pokoknya di daerah sana. Daerah yang begitu adem gitu. Ya adem dah. Bisa dikira-kira lah. Adem itu di mana? Gitu. Dan itu saya pernah menanya, di situ ada materi namanya paradigma PMI. Dan paradigma PMI itu ternyata kirain saya ketika saya belum mengikuti pendidikan formal kedua setelah pasca mapaba, kirain saya itu paradigma PMI itu tentang kritis normatif, dan ternyata itu tidak. Dan saya menanyakan pada saat itu, saya nanya sama sekarangnya itu menjadi ketua kaderisasi nasional, yaitu sahabat Fahru Rijal atau Bang Pras tadi disebutnya. Dan beliau, saya menanyakan begini, Bung, karena saya lagi itu manggil Bung. Panggilan akrab juga bisa lihat. Iya, bisa akrab juga. Ya so akrab sih sebenarnya. Tapi banyak manfaat sih dari so akrab gitu ya. Iya. So asik so kenal lah. Iya, SKSD. SKSD aja. Jadi begini, pas saya menanya kepada Bang Pras pada saat Tumpras disebut ya. Saya nanya, Bung, kata kita, kenapa apakah paradigma kritis transformatif itu sudah tersampaikan kepada cabang-cabang yang di wilayah Jawa Barat? Karena pada saat itu Bang Pras itu jadi ketua PKC, pengurus koordinator cabang untuk wilayah Jawa Barat. Dan Bang Pras mengatakan, kamu kata siapa? Saya bingung dong. Akhirnya saya jawab lagi. Saya bilang, saya kata modul. Kata modul. Iya.
Karena saya tahu paradigma itu ya dari modul yang saya baca gitu. Ketika saya berangkat pendidikan formal kedua setelah pasca mapaba, ya saya membaca modul dan di modul menjelaskan bahwasanya paradigma PMI adalah krisis transformatif. Dan detail dibalikin seperti itu. Dan Bang Pras itu menjelaskan bahwasanya paradigma PMI itu sekarang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu distribusi kader, yang kedua itu pengabdian. Mungkin yang sering terjadi oleh kita itu yaitu bentuk pengabdian. Distribusi kader. Ya maaf. Pendistribusian kader. Tapi belum menyeluruh dalam pendistribusian ini. Untuk wilayah rayon ya, mungkin kita lebih dalam bidang bukan ke minat bakatnya tapi lebih dalam bidang kepemimpinan dan lain sebagainya. Untuk wilayah-wilayah lain itu ya mungkin kita kurang menyeluruh gitu. Terus yang kedua, nah sesuai dengan grand design saya yang saya terapkan di pengurusan rayon Pelangi Tarbiyah sekarang, yaitu saya ingin menanamkan bagaimana sahabat itu menimbulkan rasa pengabdian kepada PMI. Bukan kepada saya tapi kepada PMI. Karena kenapa? Bahwasannya al barokah bil hikmat gitu. Al harokah bil hikmat. Jadi suatu pergerakan adalah salah satu bentuk pengabdian. Ketika kita bergerak dan menimbulkan rasa pengabdian, maka kita akan tadi mempunyai rasa memiliki, terus bertanggung jawab dan solidaritas gitu. Jadi maka dari itu ya kita ke organisasi itu adalah mengabdi. Makanya saya sih kurang ketika ada orang mengatakan di PMI itu di Excel tuh begini-gini segala macam lah, yang perkataan-perkataannya tidak enak karena dia apa? Itu belum menimbulkan rasa pengabdian kepada organisasi. Ketika dia udah menimbulkan rasa pengabdian kepada organisasi, maka dia akan selaras dalam pergerakannya tuh. Dan dia akan berjalan dengan semestinya. Karena di dalam PMI, sahabat, yang patut diingat itu PMI itu mencetak individu bukan kelompok. Ya sesuai dengan tujuan PMI yang termaktub dalam ADRT di bab 4 pasal 4 kan. Mungkin seperti itu sahabat Dikri. Tadi berbicara tentang paradigma pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Kita juga masih berbicara terkait sejarah. Sebenarnya dari menurut hemat sahabat Ilung sendiri, paradigma pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya di rayon Pelangi Tarbiyah sendiri dari tahun ke tahun atau dari periode pertama sampai saat ini itu seperti apa gitu? Apakah memang sudah mencukupi atau sudah benar-benar sama dengan tujuan ataupun referensi-referensi yang ada di modul, baik buku-buku terkait kepemilian itu sampai sekarang itu seperti apa gitu? Paradigma pergerakan mahasiswa Islam khususnya di rayon Pelangi Tarbiyah. Siap. Untuk paradigma ya, mungkin terkait paradigma ini kalau tingkatan rayon itu mengikuti paradigma yang diterapkan oleh wilayah cabang. Jadi dari dalam kinerja organisasinya juga itu jelas. Jadi begini, untuk wilayah Cirebon itu saya pernah berbicara dengan beberapa pengurus cabang pada saat itu. Saya bicarakan terkait paradigma Cirebon ini sebenarnya apa, dan beliau mengatakan paradigma Cirebon adalah kritis transformatif. Ya mau nggak mau wilayah komisariat dan wilayah rayon pun menggunakan paradigma itu kritis transformatif. Dan menurut saya mungkin apa ya, orang sekarang lah bisa dikatakan terkait paradigma kritis transformatif dan dia kritis selesai. Perihal apapun dia kritisi, terkadang orang suka lalai atau suka lupa terkait transformatif yang harus dia terapkan. Itu hanya final dikritis saja. Nah, begitu sahabat. Memiliki rasa transformatif. Nah, contoh ya kita mengkritisi beberapa hal gitu ya, terkait persoalan-persoalan yang terjadi, tapi kita lupa dengan bagaimana memberikan solusi, saran, masukan, yaitu yang seharusnya diterapkan oleh kader PMI itu kita nggak selesai mengkritik, tapi bagaimana kita memberikan saran. Dan yang paling sering kita lakukan itu mengkritisi karakter orang gitu. Nah, ya. Iya benar. Itu yang sering terjadi, itu sering terjadi di kalangan-kalangan masyarakat bawah lah. Dan tanda kutip masyarakat bawah siapa gitu? Kaum mustaqapin kalau bahasa PMI-nya. Iya. Makanya sebenarnya apa ya? Jadi kalau menurut saya tuh paradigma kritis transformatif ini udah masif lah. Paradigma PMI ini masif dan bisa dikembangkan oleh beberapa oleh sahabat-sahabat gitu, bukan beberapa lagi tapi oleh sahabat-sahabat semua. Dan itu bisa terjadi di wilayah-wilayah yang bisa dibilang ada juga paradigma itu arus balik masyarakat pinggiran yang dimana itu lebih mementingkan masyarakat yang di bawah gitu. Contoh pada saat tahun 98 saya pernah sekilas mendengar juga bahwa sana di dalam buku
apa ya, pada saat itu saya baca buku tentang PMI lah, sahabat. Itu jadi terkait paradigma arus balik masyarakat pinggiran itu terjadi pada 98. PMI itu lebih memikirkan masyarakat bawah daripada mendemonstrasi di gedung DPR gitu. Nah itu sahabat, mungkin tadi lah paradigma itu mungkin bukan tipikal rayon lah. Kalau menurut saya sih. Iya. Karena tadi kita berbicara tentang paradigma ataupun historis gitu, kita belum membicarakan terkait struktural yang ada di PMI sendiri gitu. Ya mungkin sahabat Ilung bisa menjelaskan terkait struktural yang ada di PMI itu sendiri. PMI apa, Rayon Pelangi? Boleh, mau PMI secara nasional keseluruhan ataupun di Rayon Pelanginya saja itu tidak apa-apa. Sahabat Dikri ini kejauhan, kalau nasional saya nggak tahu. Ya mungkin nanti tahun 2000 berapa atau 2000 sekian bisa lanjut ke nasional. Ya mudah-mudahan aja. Berarti sudah ada niatan ya sahabat-sahabat bisa dipertanggungjawabkan gitu perkataannya. Aduh, berat sahabat. Untuk struktural Rayon Pelangi ya mungkin ya saya sebagai ketua yang diamanati oleh sahabat-sahabat untuk periode 2021-2022 dan wakil saya itu dari jurusan IPS dan beliau namanya Muhammad Hidir Abdani Priwan Negara Indonesia. Itu panjang banget ya. Seperti nama-nama pangeran di masa-masa dulu gitu. Iya, itu tapi ya beliau orangnya begitu dah. Dan beliau jadi wakil saya dan bendahara satu saya itu ada sekretaris satu saya itu ada Aliatus Solihah dari jurusan PAI. Sekretaris dua saya itu ada Nurul Aulia, bener gak sih? Alia. Ya itu dah, pokoknya saya nggak tahu nama panjang, pendek aja. Itu ada di modul. Nah, terus bendahara satu saya itu ada Hana, bendahara duanya ada Risma. Sebenarnya Nurul juga sih. Nurul Risma. Kayaknya adik kakak ya. Adik kakak kayaknya. Gitu. Dan ya mungkin sekilas ketua-ketua biro dan di biro itu di Rayon Pelangi Tarbiyah itu ada 7. Untuk ketua biro kaderisasi itu adalah sahabat Wildan, sekretarisnya sahabat Cynthia, dan ketua biro keagamaan itu ada sahabat Paris, sekretaris bironya itu ada sahabat Sarah, itu di biro minat bakat itu ada sahabat Rohma, sekretaris sahabat Syukur, itu di biro KWU ada sahabat Irfan Wijaksana. Ada sahabat Irfan yang sangat spektakuler. Aduh. Beliau adalah salah satu orang yang membuat bahagia saya di Rayon untuk kali ini Pak, karena mungkin kalau nggak ada sahabat Irfan saya sedih terus. Saya sangat bahagia ketika berdatangan sahabat Irfan itu. Aduh, ini saya jadi pengen ketemu dengan sahabat Irfan ya. Itu ya spektakuler sekali gitu. Wah itu orangnya spektakuler. Terus sekretaris bironya itu sahabat Nining di biro KWU, terus ada biro advokasi dan masyarakat itu ada sahabat Paja, dan ketua bironya itu sahabat Jana, dan terakhir yaitu biro Kominfo. Biro Kominfo yang membuat seperti inilah. Itu ada ketuanya itu sahabat Sultan, sekretarisnya itu sahabat Ajiju. Mungkin sih struktural Kopri juga saya sedikit hafal, Pak. Wah, boleh dijelaskan. Tapi nanti disampaikan sahabat oleh ketua Kopri. Kalau saya antaranya ya mungkin ketua Koprinya itu sahabat Putri. Mungkin seperti itu. Karena yang masuk SK BPH doang. SK cabang. Lebihnya ya ketua Kopri saja yang dapat menjelaskan. Ya, ketua Koprinya yang bakal menjelaskan. Apa ya, mungkin struktural kepengurusan saya pada saat ini tuh bisa dibilang terbanyak se-Cirebon bisa dikatakan, dan bahkan cabang pun kalah dengan struktural kepengurusan saya. Berarti kita lebih keren dari cabang. Secara kuantitas sahabat. Iya, secara kuantitas. Tapi secara kualitas kita bisa insya kalah. Allah bisa kalah. Gimana sih? Ya bisa diadu. Maaf nggak bisa. Mungkin seperti itu. Jadi secara kepengurusan tahun sekarang untuk rayonnya aja itu ada 64 pengurus. Untuk rayonnya saja. Sudah begini sahabat, kenapa saya dalam kepengurusan ini untuk memperbanyak kepengurusan? Ini sebenarnya salah satu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sahabat-sahabat. Kenapa kok Tumilung menambah kepengurusan pada saat tahun ini? Soalnya gini, tahun kemarin itu Rayon dan Kopri itu cuma 78 pengurusan, tapi sekarang Rayon dan Kopri itu ada 94. Kenapa saya ingin menambah? Yang pertama, tujuan saya nggak ingin melarang orang untuk berproses. Terus yang kedua, untuk sinergitas dan berjalan organisasi menurut saya masif, karena
di dalam suatu wadah atau instansi di dalamnya itu harus memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dari berbagai jurusan. Contoh di kaderisasi saya 11 sekarang karena menyesuaikan jurusan yang terdapat di IAIN juga gitu, di Fakultas Tarbiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kayak gitu dah. Dan itu ada 11 jurusan sahabat. Makanya saya menambah untuk kuota dalam kaderisasi tahun kemarin itu 10. Terus untuk advokasi juga biro advokasi saya menambah itu ada 10, tahun kemarin itu cuma 8, dan beberapa biro pun saya tambahkan antara 2 dan 3 gitu. Nah dari situ kenapa saya ingin menambah, karena menurut saya ini untuk berjalannya kepengurusan itu ketika disesuaikan dengan jumlah anggota pun gak sesuai gitu. Bahkan 94 dengan jumlah anggota 808 itu 807 dan itu nggak sesuai banget gitu. Bahkan cuman 10% dari jumlah anggota gitu kan dengan jumlah anggota yang sekarang. Nah itu bagaimana? Nah sebenarnya kepengurusan banyak itu nggak jadi persoalan. Sebenarnya kenapa saya nggak terlalu banyak kayak dalam kepengurusan ini kayak apa misalnya nggak terlalu bisa dibilang apa ya, karena begini, kesadaran tadi lagi-lagi sahabat dalam keberjalanan kepengurusan itu menimbulkan rasa kesadaran tadi karena dia dibaiat dalam naskah baiat itu dia bersaksi bukan kepada saya tapi kepada dirinya, kepada Tuhan gitu. Tuhan dia siapa? Tahu Tuhannya. Ya kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Dan kepada saya ya bukan kepada saya tapi kepada dirinya dan kepada Allah dia bersaksi. Saya akan dipertanggungjawabkan semua itu. Seperti itu sahabat. Makanya jadi dari kalau menurut saya tadi ketika dia menimbulkan rasa pengabdian pada organisasi dan dia akan bisa bergerak dengan semestinya. Mantap. Jadi begini sahabat, karena waktu yang semakin malam dan juga biasanya dari jam 9 ke atas itu waktu-waktunya untuk overthinking. Waktu Indonesia overthinking biasanya. Untuk beberapa golongan saja gitu. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang nantinya akan menyimak terkait podcast pada malam hari ini, kami dari Rayon Pelangi Tarbiyah hanya memberikan beberapa saja informasi-informasi terkait historis yang ada di Rayon Pelangi Tarbiyah ini sendiri gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut terkait apa yang ada di PMII, tujuan PMII itu apa dan lain sebagainya, ya masuk PMII dulu. Iya. Masuk PMI dulu gitu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mungkin dari sahabat Ilung bisa memberikan closing statement untuk podcast malam hari ini. Apa ya? Sedikit apa sebelum saya closing statement mungkin apa yang saya sampaikan ini ya hanya selayang pandang lah bisa dibilang. Selebihnya ketika ada yang bertanya ya bisa tanyakan kepada saya langsung. Saya selalu tinggal di Sekre sahabat. Rumah saya di sini, rumah kedua. Setelah rumah pertama sih sebenarnya saya nggak punya rumah. Kalau di rumah di Bekasi rumah ibu saya. Iya benar juga. Iya. Masuk lah. Ya, jadi perihal tadi yang saya sudah katakan yaitu mungkin sedikit yang saya dapat ketahui. Selebihnya ya kita nggak bisa diskusi kembali di lain waktu. Dan saya paling senang itu sebenarnya komunikasi lewat langsung seperti ini sebenarnya sahabat. Saya nggak terlalu suka komunikasi lewat media, nggak terlalu suka saya. Karena kalau menurut saya, ya saya makanya sering-sering telepon tuh. Mungkin sahabat Dikri ya tahu gimana saya telepon. Karena saya nggak malas ketik. Tapi saya lebih senang ditelepon gitu. Biasanya membuang banyak waktu kalau gitu. Terlalu banyak basa-basi, intinya aja langsung dah. Mungkin seperti ini untuk closing statementnya. Ketika kamu ingin membuat suatu perubahan, maka bergeraklah. Ya, tepuk tangan dulu. Itu sebuah closing statement yang benar-benar meresap aja gitu. Iya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Iya. Ya mungkin dari sahabat Ilung masih ada closing statement lagi atau sudah saja? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika kamu boleh. ingin membuat suatu perubahan maka bergeraklah. Karena dari terjadinya suatu perubahan melalui suatu pergerakan. Ya, kita nggak bisa berdiam diri untuk merubah suatu negara. Kita nggak bisa tertidur doang untuk merubah suatu apapun yang kita inginkan, tapi semuanya melalui sebuah pergerakan. Mantap, masya Allah sekali sahabat Ketum Ilung kita pada periode kepengurusan Rayon Pelangi Tarbiyah periode 2020
2021. 2021 2022. Ya, mohon maaf. Salah. Periode 2021 2022. Sahabat-sahabat yang menyaksikan podcast kita pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari kita berdua gitu. Iya. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini. Karena kita benar-benar kedatangan tamu yang istimewa gitu. Seorang ketua umum Rayon Pelangi Tarbiyah dapat mengikuti podcast pada malam hari ini gitu. Ini juga menjadi daya tarik bagi kader-kader kami lainnya gitu. Siap. Bahwasanya yang boleh berada di podcast seperti ini itu bukan hanya ketua, bukan hanya pengurus, ketua biro atau bukan hanya pengurus, bahkan dari anggota ataupun kader-kader PMI itu bisa mengikuti atau bisa menjadi bagian seperti kita pada malam hari ini. Siap. Gitu. Intinya pada closing statement yang akan saya bawakan pada hari ini, karena tadi sahabat Ilung sendiri berbicara mengenai pergerakan, Iya. maka saya akan berbicara jangan pernah berhenti untuk bergerak. Karena dalam satu hadis, al-harokah barokah. Ya. Mungkin sekian pada malam hari ini. Saya ucapkan kembali mohon maaf kepada seluruh sahabat-sahabat ataupun kepada seluruh pihak yang mendengarkan podcast pada malam hari ini, karena ya kita hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala serta kesalahan datangnya dari sahabat-sahabat kita semua. Dari saya aja, dari saya. Oh iya, dari saya saja. Karena ya saya juga moderator hari ini. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam.